Saya, Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sari, berkomitmen sebagai percontohan sekolah berketahanan iklim dalam upaya untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global, ingin mengajak seluruh komunitas sekolah, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, serta pedagang sekolah untuk melakukan aksi nyata, melakukan program penghijauan dan pengolahan limbah sekolah secara berkelanjutan. Pendidikan adalah proses mendasar dalam membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sikap, nilai, dan keterampilan. Seiring tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks, seperti disrupsi sosial dan krisis moral, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang menyeluruh, kontekstual, dan berbasis nilai. Di SMP Negeri 2 Tanjung Sari, proses itu diwujudkan melalui program Rambut Kepang, Rajin Menanam Buat Ketahanan Pangan, sebuah kegiatan berbasis ekologi yang sekaligus menjadi sarana penanaman nilai-nilai karakter. Salah satu kegiatan unggulannya adalah Sake Sapo, atau satu kelompok satu tanaman. Murid menanam dan merawat tabulan pot jeruk santang secara berkelompok dengan pendampingan guru. Kegiatan dilakukan menggunakan lembar kerja siswa sebagai panduan reflektif dan pencatatan, mulai dari proses penanaman, perawatan, hingga panen. Selain mengelola tabulan pot jeruk santang melalui program Sake Sapo, SMP Negeri 2 Tanjung Sari memanfaatkan lahan kecil di depan kelas sebagai kebun sayur. Disinilah murid menanam berbagai jenis tanaman pangan. Kebun kecil di depan kelas menjadi tempat belajar yang nyata. Mereka belajar merawat tanaman sekaligus mengembangkan keterampilan dan nilai karakter. Polybag dan pot dari galon bekas dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Media tanam sederhana ini memungkinkan siswa tetap bisa bercocok tanam meskipun ruang yang tersedia terbatas. Selain praktis, cara ini juga mengajarkan nilai kepedulian terhadap lingkungan melalui daur ulang. Tanjung Sari, duta aksi visinya menjadikan siswa agamis, kreatif, sinergis, inovatif. SMP Negeri 2 Tanjung Sari, duta aksi visinya menjadikan siswa agamis, kreatif, sinergis, inovatif. Mari kita laksanakan. Murid SMP Negeri 2 Tanjung Sari menanam sayuran dan stroberi dengan vertikultur menggunakan botol air mineral bekas dengan teknik kapiler. Botol disusun vertikal, media tanam berpori terhubung ke cadangan air, sehingga tanaman menyerap air secara perlahan tanpa harus sering disiram. Teknik ini hemat air dan sesuai untuk lahan terbatas. Mengajarkan murid cara menanam secara berkelanjutan, memanfaatkan limbah, menjaga sumber daya dan peduli terhadap lingkungan. Vertikultur dengan sumbu kapiler menjadi media belajar nyata yang membentuk sikap ramah lingkungan dan kesadaran ekologi sejak dini. Di SMP Negeri 2 Tanjung Sari, murid dikenalkan pada sistem hidroponik dan aquaponik sebagai bagian dari pendidikan ekologis. Hidroponik adalah metode menanam tanpa tanah, menggunakan larutan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Sayuran seperti kangkung, selada, dan sawi tumbuh subur di media air yang bersih dan terkontrol. Sementara itu, aquaponik menggabungkan budidaya ikan lele dan tanaman. Kotoran ikan menjadi nutrisi alami bagi tanaman. Sementara akar tanaman membantu menyaring air, menciptakan sistem yang saling menguntungkan dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar teknologi pertanian modern, tetapi juga memahami pentingnya keseimbangan ekosistem, efisiensi air, dan keberlanjutan. Hidroponik dan aquaponik menjadi media belajar yang menyenangkan sekaligus membentuk pemahaman ilmiah dan kepedulian lingkungan dalam kehidupan nyata.
Program Rambut Kepang, Rajin Menanam, Buat Ketahanan Pangan menjadi ruang belajar lintas pelajaran yang hidup dan bermakna. Melalui mata pelajaran IPA, siswa belajar tentang proses tumbuh tanaman, mengembangkan keterampilan sains, dan merawat tanaman dengan disiplin. Setiap langkah mereka dipandu dengan lembar kerja siswa untuk mengobservasi, pencatatan, dan analisis sederhana. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kegiatan ini menjadi sumber inspirasi. Murid menulis teks prosedur berdasarkan pengalaman mereka, bagaimana menanam, merawat, hingga memanen dengan bahasa yang runtut dan jelas. Sementara di pelajaran IPS, siswa memahami pentingnya ketahanan pangan, ekonomi lokal, serta nilai gotong royong dalam pengelolaan hasil panen. Sayur hasil kerja mereka dijual atau dimasak bersama, mengajarkan makna berbagi dan wirausaha sederhana. Bapica, membawa piring dan cangkir, adalah langkah sederhana yang membawa dampak besar. Program ini mendorong setiap murid untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri dari rumah seperti piring, sendok, botol air, atau cangkir yang digunakan saat membeli makanan atau minuman di kantin. Bapica adalah upaya nyata untuk mengurangi sampah, terutama plastik sekali pakai dan styrofoam, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan pentingnya menjaga lingkungan. Setiap hari, guru piket dan guru jam pertama secara aktif memantau pelaksanaannya. Konsistensi ini bertujuan membentuk kebiasaan positif dan bertanggung jawab dalam diri siswa. Melalui Bapica, kami tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga menanamkan nilai disiplin, kepedulian, dan gaya hidup ramah lingkungan. Setiap hari, murid diwajibkan untuk memilah sampah yang mereka hasilkan, baik dari kemasan jajan maupun dari kegiatan makan bergizi. Sampah anorganik seperti plastik dan bungkus makanan wajib dimasukkan ke dalam eco-brick, botol plastik yang dibawa masing-masing murid sebagai tempat pengumpulan. Sementara itu, sampah organik seperti sisa buah jeruk, pisang, atau semangka dikumpulkan dan diolah menjadi POC, pupuk organik cair, pestisida alami, dan ekoenzim. Sisa makanan lainnya yang tidak bisa diolah dimasukkan ke dalam sumur resapan, tempat di mana sampah organik akan terurai secara alami dan menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Reaktor organik. Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan limbah dapur lainnya diolah secara alami melalui proses fermentasi. Dari proses ini dihasilkan POC yang kaya nutrisi dan digunakan untuk menyuburkan tanaman. Ekoenzim digunakan sebagai pupuk dan pestisida nabati. Reaktor juga bisa menghasilkan biogas sebagai energi alternatif dari limbah yang terurai. Sebagai bagian dari mitigasi bencana, siswa dibiasakan untuk tidak selalu bergantung pada beras, melainkan mulai mengenal dan mengonsumsi sumber karbohidrat lokal seperti singkong, ubi jalar, talas, jagung, dan sukun. Umbi-umbian ini mudah ditanam, cepat tumbuh dan tahan dalam kondisi darurat. Di masa krisis atau bencana, saat pasokan beras mungkin terganggu, karbohidrat lokal bisa menjadi alternatif yang sehat dan mengenyangkan. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan siswa dan guru berwudu di sekolah. Sayangnya, air bersih ini seringkali langsung mengalir ke saluran pembuangan. Karena itulah, sekolah menerapkan sumur daur ulang air wudu. Air wudu mengalir melalui saluran khusus, lalu melewati media penyaring. Setelah disaring, air ditampung dalam sumur resapan yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman, kebun sekolah, atau membersihkan lingkungan. Kegiatan ini mengajarkan siswa pentingnya menghargai air, mengelola sumber daya dengan bijak, dan menjadi bagian dari solusi krisis air bersih. Dunia sedang menghadapi tantangan besar, perubahan iklim dan emisi karbon yang terus meningkat. Namun, langkah kecil bisa memberi dampak besar, salah satunya melalui program Climate Distro Pre-Love. Di sekolah disediakan fasilitas untuk mengumpulkan baju seragam, sepatu, tas, dan atribut sekolah yang sudah tidak terpakai tapi masih layak digunakan. Semua berasal dari alumni dan murid kelas 8 dan 9 yang dengan sukarela menyumbangkan barang free love mereka. Barang-barang ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh murid lain yang membutuhkan tanpa harus membeli baru. Dengan SOP yang disepakati bersama, setiap murid yang ingin mengambil barang free love bisa menukarnya dengan tanaman, karya seni, puisi, atau hasil kreativitas mereka sendiri. Ini adalah bentuk gotong royong, kepedulian, dan ekspresi. Dengan mengurangi pembelian barang baru,
sekolah ikut membantu menurunkan emisi karbon yang muncul dari proses produksi tekstil, transportasi, hingga distribusi pakaian.